Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat muslimah, bertemu kembali di kajian muslimah setiap Jumat sore pukul 16 sampai selesai di kali ini di YouTube Aam Amiruddin. Ustadz Aam Amiruddin. Alhamdulillah kalau pekan lalu kita berbicara tentang kajian muslimah pendekatannya kesehatan. Hari ini kita kembali berbicara pendekatannya dengan tanya Bunda Yanti. Itu seputar masalah fikih dan masalah jenazah. Insya Allah akan dibersamai oleh guru kita semua, Ustazah Bunda Yanti Rusmiati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah sahabat muslimah, kita persiapkan diri terlebih dahulu untuk mengikuti kajian muslimah pada sore hari ini. Baik Bunda, sudah masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan ke tim terkait tanya Bunda Yanti ini. Ada yang seputar jenazah, ada yang tidak Bunda. Boleh berkenan ya Bunda ya? Baik. Mangga Teh Gina. Ada masuk ke pertanyaan nih Bunda nih. Pertanyaan pertama itu, Bismillah, setelah mayit dikafani, apakah wajahnya wajib ditutup? Itu katanya Bunda. Iya. Baik. Ini langsung tentang jenazah ya. Baik, sebelumnya saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kamus, alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa pada acara kajian muslimah TBY, Tanya Bunda Yanti. Pada kajian TBY ini kami akan membahas beberapa pertanyaan dari sahabat yang sudah masuk ke tim kami. Tadi dari Teh Gina ada pertanyaan, apakah wajah mayit itu setelah dikafani harus ditutup atau tidak? Nah, bisa jadi ini pertanyaannya mungkin menjelang sebelum dimakamin ya. Ya, betul Bunda sepertinya. Ya, karena sebetulnya gini, sahabat Kamus, bahwa mengkafani jenazah itu adalah harus keseluruhannya. Jadi keseluruhan tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ditutup semuanya. Jadi apakah itu jenazahnya laki-laki ataupun jenazahnya perempuan, jenazah ahwat, jenazah ihwan itu sama. Nanti beda di membungkus kain kapan itu di jumlah kainnya gitu ya. Jadi kalau wanita ada 5 lapisan, 5 lembar, 2 lembar kain seluruh tubuhnya, ada yang roknya, ada yang bajunya, dan juga berfungsi sebagai kerudungnya gitu. Nah kemudian yang untuk kain lapisan kain jenazah laki-laki itu ada 3 lembar. Nah sebetulnya kalau pada saat dikafani keseluruhan memakai kain yang seluruh tubuhnya, sahabat Kamus, itu adalah menutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nanti biasanya kan kita kalau setelah menggunting kain kapan kita gunting tali ya. Nah itu nanti di atas kepala dan setelah di bawah ujung kaki itu ada ikatannya. Sehingga sebenarnya berarti jenazah itu tertutup seluruhnya. Nah bisa jadi pertanyaan dari sahabat Kamus adalah kadang jenazah itu setelah dikafani tidak langsung dimakamkan. Sehingga ada jeda ditunggu gitu ya. Dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan. Nah ini setelah disolatkan tuh sebelum dimakamkan ada jeda ditunggu. Nah biasanya ada beberapa keluarga yang mengizinkan nih wajah jenazah itu dilihat oleh selain keluarganya juga dilihat oleh tamu yang hadir. Nah jadi ada pertanyaan ini wajahnya ditutup jangan, karena ada yang suka ditutup pakai kapas atau kayak kain seukuran sapu tangan gitu ya, di wajahnya ditutup seperti itu. Nah sebetulnya kalau kembali kepada dalil dan adab mengkafani, tadi kan kalau dikafani seluruhnya sebenarnya ketika diikat mau dimakamin itu pasti semuanya tertutup ya. Nah pada saat menunggu khususnya untuk jenazah yang ahwat, jenazah perempuan ini, karena di lapisan yang 5 lapis itu termasuk kerudung, nah sehingga sebelum dilapis keseluruhan, ditutup keseluruhan, jenazah itu dipakein kerudung. Ini adalah bukti kasih sayang dari Allah terhadap kita, kaum muslimah.
qadarullah, kalaupun muslimah tersebut semasa hidupnya belum dijilbab nih, pada saat wafat itu tetap harus dipasangin tuh jilbabnya gitu ya. Nah, jadi ketika ketika menjelang sebelum dimakamkan kemudian masih dibuka, dilihat saja di wajahnya pasti insya Allah sudah dijilbab. Nah, akhirnya kalau aurat kembali ke eh, definisi aurat wanita itu, aurat muslimah tuh mana batasannya. Jadi ketika hidup, bahwa jumhur ulama itu sudah sepakat aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau ketika hidup wajah ini bisa dilihat oleh mahramnya, atau juga dilihat sekedarnya yang bukan mahramnya secukupnya gitu ya. Maka ketika wafat pun sudah dikafani, boleh. Pilihan artinya. Wajah jenazah itu mau ditutup silahkan. Enggak ditutup juga silahkan. Nah, tapi kalau misalnya menurut hemat saya, kalau misalnya ahwat ini pada kesehariannya dia sudah memilih memakai cadar, nah ini harus diperhatikan juga gitu ya. Ya lebih baik tidak dibuka gitu. Atau juga tergantung izin dari keluarganya. Jadi ada keluarga yang saya ingin mengkafani keluarga saya di ruangan tertutup. Nanti setelah siap disolatkan ditutup, tidak ada lagi yang melihat. Nah, kita sebagai tamu misalnya sebagai temannya ya harus menghormati keputusan keluarga tersebut. Jadi jangan maksa pengen melihat wajah jenazah gitu ya. Nah, nanti biasanya ditutup itu juga tadi kan pilihannya mah boleh ditutup atau tidak. Biasanya juga kalau ada sesuatu mungkin di wajahnya yang harus kita muliakan dengan menutupnya. Jadi ya sudah, lebih baik kalau begitu ditutup langsung diikat. Kemudian biasanya kalau di Sunda ini suka ditutup lagi ya sahabat kamu, pakai kayak kain batik gitu ya. Bebas kainnya mah. Mangga sudah itu boleh keluarga mengumumkan bahwa terima kasih atas doa semua tamu yang datang, tapi mohon maaf memang jenazah sudah tidak bisa dilihat lagi, seperti itu gitu ya. Oh begitu sahabat muslimah. Berarti berbicara wajib dan tidak sebetulnya tidak wajib ya Bun ya. Tapi Ya, tadi tidak. dikembalikan dengan izin ya Bun ya. Ya, Izin dan mungkin tadi fitnah-fitnah yang mungkin bisa jadi terjadi gitu ya Bun ya. benar Gitu. Teh Gina. Ya. Barangkali mungkin ya di wajahnya ada sesuatu ya Bun ya. Makanya tadi mungkin kembali lagi ke izin dan ke kebiasaan juga yang tadi muslimahnya tuh menggunakan cadar atau tidak dan lain-lain ya Bun ya. Iya betul, seperti itu. Kalau berbicara fikih berarti sahabat itu tidak wajib tapi dipersilahkan, dan hematnya Bunda itu bisa dianjurkan gitu ketika ditutup ya Bun ya. Iya. Untuk mengurangi tadi fitnah-fitnah dan aib-aib yang akan terjadi atau muncul gitu ya ketika para pelayat itu hadir ya Bun ya. Iya betul. Kita lanjut Bunda ke pertanyaan kedua nih, ada berkaitan lagi dengan jenazah. Assalamualaikum Bundo. Izin bertanya, seorang istri pada kesehariannya kadang dipanggil dengan nama suaminya. Kemudian saat wafat, pada nama istri tersebut disematkan nama ayahnya. Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi penanya ini ada pertanyaan. Nih seorang istri ini pada kesehariannya, misalnya namanya Ibu Mita gitu ya sahabat kamus. Ibu Mita ini karena di komunitasnya, misalnya di komplek rumahnya, di lingkungan tetangga, ingin memperkenalkan suaminya, katakanlah namanya Pak Suganda gitu suaminya. Jadi Ibu Mita misalnya sekali waktu ada kajian bulanan di rumah ibu-ibu yang lain, kemudian Ibu Mita ngajak nih, ayo teteh ibu sekali waktu main ke rumah saya di blok A, rumahnya di ujung, tanya aja rumah Ibu Suganda gitu. Padahal dia namanya mah Ibu Mita gitu ya. Tapi kemudian dipanggil cari aja nama Ibu Suganda. Biasanya security sudah hafal kalau disebutkan nama Ibu Suganda. Atau sebaliknya, misalnya Pak Suganda ini ketika ada acara di kantornya, misalnya acara kantornya itu
mengundang dengan ini masing-masing pasangan gitu. Nah, katakanlah saya ini rekan kerjanya. Jadi sahabat kamus menghindari kesalahan. Saya tuh belum hafal nama istrinya Pak Suganda, ya sudah saya panggil Ibu Suganda gitu. Nah, dalam interaksi sehari-hari, apakah itu di komunitas tetangga, di saudara keluarga besar atau di kantor, silakan saja seorang istri memakai nama panggilannya adalah nama suaminya. Jadi kalau suaminya Pak Suganda dipanggilnya Ibu Suganda. Kalau suaminya Pak Rudi dipanggilnya Bu Rudi gitu ya. Nah, terkait ketika setelah istri tersebut wafat, kemudian misalnya ini pada saat akan disolatkan, Bapak DKM setempat itu menyampaikan, misalnya Bapak Ibu silahkan yang akan menyolatkan jenazah almarhumah Ibu Mita binti Wijaya. Nah, tidak disebutkan Ibu Mita Suganda yang selama ini dikenalnya sebagai Ibu Suganda gitu, karena Suganda nama suaminya. Nah, ini kalau ketika sudah wafat disebutkannya almarhumah Ibu Mita binti Wijaya. Nah, bisa jadi ini Wijaya ini adalah nama ayahnya. Jadi sahabat kamus, Bapak ini disematkan namanya ke putrinya. Memang di sini ada hadis Rasulullah gitu ya. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan innakum tud'auna yaumal qiyamah. Jadi sesungguhnya kalian akan dipanggil kelak pada hari kiamat bi asmaikum dengan nama-nama kalian, wa bi asma'i abaikum dan dengan nama-nama bapak-bapak kalian. Pak Ahsanu asma'akum. Jadi baguskanlah nama-namamu, kata Rasulullah. Ini menyebutkan kalau tadi disebutkan yaumal kiamah, kelak di hari kiamat. Jadi nama kita ini nanti dipanggil, tidak akan dipanggil kalau misalnya tadi Ibu Mita itu pada hari kiamat tidak akan dipanggilnya Mita Suganda, enggak, tapi Mita binti Wijaya. Ini artinya apa? Islam ini menjaga nasab seseorang. Jadi kalau misalnya seorang bapak punya putri, ini misalnya Pak Wijaya punya putri namanya Mita. Kemudian nih ibunya Ibu Mita ini misalnya Ibu Aisyah istrinya Pak Wijaya wafat. Pak Wijayanya menikah lagi, punya lagi putri atau putra. Nah, nanti kan walaupun putra atau putrinya ini dari beberapa istri yang berbeda, itu nasabnya jelas, ayahnya adalah Pak Wijaya. Nah, nanti kalau suami mah bisa jadi kalau Ibu Aisyah itu qadarullah misalnya yang meninggalnya ada Pak Wijaya duluan, terus Ibu Aisyah menikah lagi misalnya. Jadi seorang perempuan menikahnya beberapa kali karena misalnya suami yang terdahulunya sudah wafat duluan gitu. Nah, kan nanti bisa ini dipanggilnya ke suami yang mana ya gitu. Nah, karena menjaga nasab gitu Islam itu sehingga dipanggilnya adalah berdasarkan nama bapaknya. Itu ada di dalam hadis riwayat Ahmad gitu ya yang tadi disebutkan. Nah, ini juga ternyata di dalam Al-Quran juga ada di surat Al-Ahzab, sahabat kamus bisa melihatnya ya. Ini di surat Al-Ahzab ayat 5. Nah, di sini di dalam surat Al-Ahzab ayat 5 di awal ayatnya ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah gitu ya. Nah, ini disebutkan ini asbabun nuzul ayat Al-Ahzab ayat 5 ini. Pada zaman dulu Rasulullah punya anak angkat ya sahabat kamus. Jadi Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Ayahnya Harithah. Nah,
para sahabat ada beberapa yang kalau memanggil Zaid ini bukan Zaid bin Harisah, tapi dia memanggilnya Zaid bin Muhammad gitu. Wahai Zaid bin Muhammad gitu. Jadi disematkan ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad gitu. Nah, kemudian turun ayat ini, Allah turunkan firman ini. Jadi di sini disampaikan panggillah anak itu dengan memakai nama bapaknya, dan itu lebih adil. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya anak angkat atau anak adopsi dalam Islam itu tidak boleh statusnya disamakan dengan anak kandung gitu. Haram, itu tidak boleh gitu ya. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga disampaikan kalau ada seorang ayah atau ibu angkat ini kemudian menyamakan kedudukan dengan anak kandungnya sehingga waris dan sebagainya disamakan, itu di dalam hadis tersebut dikatakan dilaknat gitu, akan dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dan dilaknat orang-orang muslim gitu ya, orang-orang beriman semuanya gitu. Nah, kenapa? Karena sebetulnya Zaid juga dulu ini adalah seorang pria yang sejak kecil, seorang laki-laki yang sejak kecil diurus oleh Rasulullah. Nah, kemudian ada wahyu dari Allah, Zaid ini tetap ayahnya adalah Harisah, maka dia disematkannya ke Zaid bin Harisah. Jadi sementara tidak boleh, walaupun Rasulullah sendiri orang yang termulia yang mengangkat sebagai anak angkat, tidak otomatis disematkan ke Rasulullah, ayahnya itu ya. Nah, ini makanya hati-hati kalau misalnya di zaman sekarang ini ada yang mau membantu mengasuh anak yatim misalnya ya, itu hati-hati, sudah saja kita bantu sebagai statusnya anak asuh, membantu yatim tersebut gitu. Jangan sampai anak ini kita angkat kemudian nasabnya dihapuskan dari nasab ayahnya, kan suka ada nih yang langsung diganti tuh di akte kelahiran teh jadi nama ayah angkatnya. Itu tidak boleh. Karena mau nggak mau, apalagi nanti sudah dewasa, misalnya ada hukum mahram yang tetap harus berlaku antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Terus juga hukum kalau meninggal, hukum waris, dia tidak akan mendapat waris gitu ya. Kemudian kalau dia seorang perempuan yang anak angkatnya kan tidak, ayah angkatnya tidak berhak jadi wali nikahnya kecuali ada izin dari ayah kandungnya. Seperti itu. Jadi disematkannya seorang istri pada saat sudah wafat, dia tidak lagi dipanggil dengan nama suaminya, tapi biasa disebutkan dipanggil dengan nama ayahnya, dan itu ada ternyata Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Ahmad tadi ya. Itu Teh Gina. Kalau disimulasikan nih Bun, misal nih ketika nanti di hari kiamat, apakah nanti mungkin dia umul ba'as atau dia umul mizan, itu tuh berarti kita tuh dipanggil dengan nama, maksudnya belakangnya ada nama ayah kita ya Bun ya, misalnya nih Iya. Gina binti Jajang gitu misalnya, gitu ya Bun ya. Jadi Bagaimana? kalau itu tadi bahwa Allah itu memuliakan, menjaga nasab seseorang gitu. Kalau larinya ke ayahnya, itu tidak akan ada dalam Sunda mah moal pahili gitu ya, sahabat kamus. Jadi kalau ayahnya satu, kemudian ayah ini punya beberapa putra dari beberapa istri, misalnya karena tadi dia istri yang pertama wafat, menikah lagi, punya putra lagi, punya putri lagi, wafat lagi misalnya istrinya, kemudian menikah lagi, punya putra putri. Ini putra putri yang dari beberapa istri ini jelas nasab ayahnya tuh satu gitu. Seperti itu ya. Nah, makanya punten gitu kalau diibaratkan ada, kenapa dalam Islam laki-laki boleh poligami, karena si spermanya jelas ke wanita yang istri-istrinya itu jelas itu sperma bapak ini yang membuahi sperma beberapa istri ini jelas ayahnya. Tapi sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, Islam mengharamkan poliandri karena nanti enggak jelas ini
si perempuan ini, walaupun bisa jadi secara DNA akan nanti ditelusuri gitu ya siapa ayah ibunya, tapi itulah kenapa Allah itu membolehkan sesuatu apa namanya dihukumi boleh atau dihukumi tidak boleh, itu pasti ada hikmahnya gitu. Berarti secinta apapun kita kepada suami kita tetap ya Bun ya, yang disematkan itu nama ayah kita ya Bun ya. Iya betul. Nah tapi kan nanti ada di hadis yang lain, bukan hadis, di ayat Al-Quran yang lain, kalau sama-sama beriman ya tentu saja walaupun dia dipanggil atas nama Gina binti Jajang gitu. Nah tapi suami Teh Gina itu siapa gitu, terus sama-sama beriman semuanya bisa kan, kalau atas dasar keimanan dan ketakwaan keluarga itu nanti di akhirat bisa berkumpul kembali gitu. Wah Masya Allah sahabat ya, ternyata Iya. begitu. Meskipun kita secinta apapun ke suami kita, ya tadi kembali lagi ke ketakwaan dan tetap ke nasab ya, ke garis keturunan kita anak siapa ya Bun ya, seperti itu ya Bun. Betul. Baik Bunda, kita berlanjut ke pertanyaan ketiga nih. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Bundo. Bun, apa sih pengertian atau perbedaan haram dan najis? Mohon pencerahannya. Iya. Haram dan najis ya, perbedaan atau pengertiannya. Ya, sahabat kamus seperti ini. Kalau najis ini langsung terarah ke bendanya gitu. Nah, kalau haram itu pengistilahan dihukuminya gitu. Seperti gini, mudahnya kalau kita secara sengaja tahu misalnya ada benda najis di pakaian kita atau di sajadah kita atau di badan kita nempel, kemudian kita sholat, maka sholatnya tidak sah. Jadi secara mudah najis adalah sesuatu benda yang tidak boleh dibawa sholat. Kalau kita sholat kemudian tahu nih kita bahwa itu ada najis, maka sholatnya tidak sah. Harus diulang, harus dibersihkan dulu najisnya gitu ya. Nah kalau haram ini dihukuminya gitu. Misalnya gini, kalau yang najis sudah pasti haram. Tapi apa yang diharamkan, misalnya benda belum tentu najis gitu. Karena haram itu ada 3 ilat yang mendasarinya. Jadi ilat itu bahasa Arab ya, kalau bahasa kita gampangnya alasan gitu ya. Kenapa hal itu diharamkan gitu. Gini, diharamkan ada 3 ilatnya. 1 karena memadorotkan. 2 karena menghormati. Kemudian yang ketiga ya karena najis gitu. Misalnya karena memadorotkan seperti ini. Ini Bunda kan pakai ini penitik ya. Di sini juga di kerudung ini pakai jarum gitu. Nah penitik dan jarum ini Bunda pakai sholat berarti sah, boleh kan? Ini benda tajam. Tapi ketika misalnya teh iseng-iseng dengan sadar, dengan sengaja sambil nunggu Teh Gina nih, ini jarum pentul dibuka, diemut-emut terus ditelan, itu haram. Kenapa? Karena memadorotkan gitu. Nah tapi jarum ini kan bisa dibawa sholat ya. Nah, berarti jarum ini haram dimakan karena ilatnya memadorotkan, tapi jarum ini bisa ini dipakai di bawah sholat. Berarti gitu. bergantung keadaan juga ya Bun? Ya keadaan. Nah kemudian misalnya sekarang ilat haram itu apa yang kedua? Karena menghormati. Nah nggak boleh dong kita haram makan daging manusia. Karena manusia itu adalah makhluk yang dihormati gitu. Jadi naudzubillahi min dzalik, pernah kan kejadian ada ya yang mungkin stres, depresi atau juga dengan kesadaran membunuh saudaranya kemudian disimpan itu dimakan daging itu manusia, naudzubillahi min dzalik, itu haram karena manusia adalah makhluk yang kita hormati. Nggak boleh, sesuatu yang dihormati nggak boleh kita makan gitu. Nah yang ketiga memang haram ini sahabat kamus itu sudah dinyatakan najis gitu, sudah dinyatakan keharamannya di dalam nas gitu, di dalam Al-Quran. Contoh yang paling mudah adalah misalnya babi gitu. Daging babi itu sudah disebutkan dalam Al-Quran ya, beberapa dalilnya. Hurrimat, jadi diharamkan. Hurrimat maitatu wadamu walahmal hinzir. Jadi diharamkan atasmu makan
bangkai, kemudian darah dan daging babi gitu. Nah, berarti daging babi ini ilat diharamkannya bukan karena memadorotkan atau kita menghormati, enggak gitu, tapi memang ini sudah najis ditetapkan oleh Allah gitu ya, bahwa daging babi itu haram kita makan dagingnya, dan juga haram dipergunakan untuk hal-hal lainnya dari tubuh babi itu. Misalnya katakanlah, oh minyaknya dibikin untuk pengoles wajah, biar misalnya untuk pencampur serum wajah biar kenyal gitu, itu tidak boleh, itu Meskipun tetap tidak dimakan haram. ya Bun ya. Ya tidak, karena kalau sudah ditentukan keharaman babi ini, termasuk mempergunakan apa yang ada dalam tubuh babi itu tidak boleh gitu ya. Nah, cuma Imam Syafi'i ini termasuk yang sangat hati-hati bahwa babi itu haramnya seperti kenajisannya masuk ke yang berat, najis mogoladoh gitu ya. Jadi seperti air liur anjing gitu. Nah, tapi kalau imam-imam yang lain menganggap babi ini najisnya tidak mogoladoh. Artinya kalau tangan saya ini atau misalnya ada daging babi masuk di baskom, ini sudah dicuci biasa. Beda kalau baskom tempat masak kita ini terkena air liur anjing, itu kan secara fikih harus dicuci 7 kali, ada dicampur dengan tanah 1 kali cuciannya itu ya, karena tanah ini diteliti bisa mematikan bakteri-bakteri yang ada dari disebabkan liur anjing itu. Nah, jadi nanti ini ada pernyataan dari Imam Syafi'i yang luar biasa ini untuk kehati-hatian kita. Kan kadang nih Bunda juga suka lihat banyak kita kaum muslimin atau muslimah yang seneng sama dogi gitu karena lucu gitu ya. Gitu. Memang kalau mengelus kan beda air liur anjing dengan anjingnya, kan beda gitu ya. Kalau air liur anjingnya sudah dijelaskan itu adalah najis mogoladoh gitu. Tapi bagaimana dengan menyentuh, mengelus-ngelus kulit bulu ini anjing itu? Bisa jadi memang sekilas itu halal karena memang yang najis itu adalah air liurnya. Tapi kata Imam Syafi'i, kita tidak pernah tahu si anjing ini dia menjilat-jilati badannya itu kapan, kan nggak pernah tahu. Jadi pada saat Teh Gina misalnya seneng nih ada anjing jenis pudel lucu banget, gomplok ininya gitu ya, bulunya, kemudian sama Teh Gina dielus, Teh Gina rasa mungkin kalau ada sedikit basah dianggapnya dari air atau dari makanannya keciprat. Ternyata mungkin saja semenit yang lalu, beberapa detik yang lalu, Hidogi itu dia menjilat menjilat bulunya, dan bulunya kita pegang. Nah, itu hati-hati gitu. Jadi dari Imam Syafi'i lebih ke kehati-hatian ya, kalau hewan yang memang sudah dinyatakan meskipun air liurnya yang dinyatakan najis mogoladohnya, ya lebih baik kita sangat hati-hati untuk menjaga jarak lah ya gitu, nggak ngelus-ngelus gitu. Kalau misal nih Bun ada kejadian nih, kita tuh menyengajakan diri untuk misalnya tuh karena tadi ya lucu atau misalnya tuh kita memilikinya gitu ya, tadi terkait misalnya anjing ya Bun ya, kan itu termasuk air liurnya tuh najis mogoladoh. Nah itu menyengajakan diri untuk ya mengelus-ngelusnya saja, berpikiran oh nanti saja tinggal dibersihkan dengan tata cara tadi yang 7 kali itu Bun. Itu bagaimana Bun? Kalau bicara fikih ya tentu saja boleh ya, tapi harus disiplin. Jadi setiap kita ngelus-ngelus dogi kemudian langsung cuci tangan pakai tangan seperti pakai tanah seperti tadi. Tapi memang ada juga keterangan bahwa malaikat rahmat itu tidak akan masuk gitu ya ke rumah yang adanya hewan tersebut gitu. Jadi kalau pandangan Bunda sendiri sih tadi mengikuti pendapat Imam Syafi'i, kalau hewan yang memang sudah dinyatakan ada kenajisannya lebih baik dihindari, terlepas dari aduh ini sangat lucu kemudian sengaja kita pelihara, kecuali
yang boleh di dalam Islam itu kan anjing itu sebagai penjaga ya, atau dia berburu gitu. Nah, tapi dengan kondisi di kota, tentu saja kehidupan kita di kota seperti ini, kalau untuk memelihara anjing yang untuk berburu kan enggak gitu ya. Paling kalau mau anjing yang menjadi penjaga, tapi itu juga memang sahabat kamus ketika ada anjing penjaga itu harus dikasih kandang tersendiri dan itu di luar rumah. Jangan sampai masuk ke rumah. Hikmahnya kenapa dikatakan malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada doginya ya tadi. Karena tadi menurut Imam Syafi'i kan nggak pernah tahu hewan tersebut dia menjilat-jilat mengeluarkan air liurnya kapan dan di mana. Kan nggak terus-terusan misalnya Teh Gina yang memelihara nggak terus-terusan ngikutin si dogi itu kemana. Kalau diperhatikan kan kadang air liurnya itu senantiasa terus-terusan menetes ya, itulah ya. Jadi hemat Bunda sih lebih baik cari hobi yang lainnya. Kalau pengen pengen memelihara hewan, carilah hewan lucu yang lainnya gitu. Baik Bunda. Terus berkaitan tadi Bun bersinggungan disampaikan ya terkait sesuatu yang haram gitu ya Bun ya. Ada darah nih. Gina pernah dengar nih Bun, kalau misalnya darah ayam gitu ya Bun ya, ayam hitam atau pokoknya ayam ya, itu tuh bisa menyembuhkan penyakit kuning. Padahal kan sesuai syariat tadi ya, hurimat alaikumul maitata waddama ya Bun ya. Itu kan haram itu. Bagaimana pandangan Bunda terkait hal itu? Kalau sesuatu yang awalnya haram, kita pastikan dulu haram gitu ya. Nah, kemudian misalnya nih terkait dengan darah ayam, dia kan darahnya yang mengalir disembelih, kemudian darahnya mengalir, itu haram kita makan. Gimana kalau darah ini ternyata bisa buat obat? Ini harus ada ikhtiarnya dulu. Nggak ujuk-ujuk penyakit ini obatnya darah ayam, langsung aja sembelih ayam ambil darahnya. Itu harus ada tahap-tahap usaha dari kita. Bener nggak obatnya hanya ini saja, hanya darah ayam aja gitu ya. Karena nanti kalau ternyata sesuatu penyakit yang katakanlah sesuatu penyakit aneh, ketika dokter sudah meneliti beberapa pengobatannya, kemudian terapinya dan sebagainya, oh ternyata ini obatnya memang nggak ada obat lain selain memang obat dari darah ayam tersebut gitu. Ya tentu saja untuk kepentingan medis kesehatan seseorang. Nah, Allah juga memberi keringanan dalam arti menjaga kehidupan orang itu juga kemaslahatannya lebih diutamakan. Nah, tapi tentu saja sahabat kamus ini diambil secukupnya. Kalau misalnya dengan darah ayam itu penyakit ini bisa sembuh, dikasih misalnya dosisnya 1 sendok gitu ya. Nah, sudah 1 sendok itu sembuh, ya tentu saja itu tidak boleh dijadikan ke depannya obat darah ayam ini manjur ya, saya minum aja sehari-hari. Oh, itu nggak boleh gitu. Jadi kalau kedaruratan tentu saja kalau bicara darurat Allah akan ada memberi keringanan rukhsah gitu. Baik, itu sahabat kamus terkait perbedaan haram dan najis. Jadi haram itu tidak melulu najis ya Bun ya. Haram itu belum tentu najis, tapi yang najis itu pasti haram ya Bun. Iya. Dilihat nanti ya, dilihat dulu tadi 3 ilatnya ya. Ilatnya, alasannya yang pertama tadi dia menghormati ya Bun ya. Iya, menghormati, kemudian khawatir memadorotkan, dan yang ketiga memang najis. Memang sangat najis gitu ya dari haraman itu. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan tadi nampaknya tadi meluas ya Bun ya. Pertanyaannya hanya satu tapi kita bisa mendapatkan hal yang lain gitu ya, penjelasan yang lain. Ini kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Bunda. Nampaknya tentang pakaian. Assalamualaikum Ustazah, saya pernah mendengar bahwa seorang muslimah dilarang memakai syuhroh. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud pakaian syuhroh. Syuhroh, ya sahabat kamus, pakaian syuhroh ini secara gampang kalau pakai bahasa gaulnya mah, pakaian syuhroh ini pakaian yang nyeleneh, yang aneh gitu ya. Jadi tidak
tidak seperti biasanya gitu, nyeleneh, aneh gitu. Nah, terkait pakaian suhroh ini sebenarnya Bunda bacakan ya. Di sini ada nih yang hadis tentang pakaian suhroh. Man labisa sauba suhroh fid dunya. Nah, albasahullahu saubat mazallah yaumal qiyamah. Barang siapa mengenakan pakaian suhroh di dunia, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan pada hari kiamat. Ini ada hadisnya riwayat Ibnu Majah. Nah, kalau melihat berdasarkan hadis di sini, pakaian suhroh ternyata meskipun di sini sahabat muslimah yang bertanya, pakaian suhroh ini bukan berarti pelarangannya hanya ke muslimah saja, hanya ke akhwat saja. Ternyata sahabat kamus. Jadi kaum muslim pun, laki-laki pun tidak boleh berpenampilan pakaiannya syuhroh gitu. Nah, berarti kita ini ya barangkali ada yang baru mendengar gitu, apa sih syuhroh itu. Nah, syuhroh itu tadi ya secara gampangnya aneh, nyeleneh. Nah, syuhroh ini adalah pakaian yang membuat orang-orang di sekitarnya itu jadi pandangannya aneh dan pandangannya tertuju ke semua yang memakai pakaian tersebut. Ini disebabkannya karena beberapa hal. Jadi yang pertama pakaian suhroh itu bukan pakaian yang disyariatkan. Jadi bukan pakaian yang disyariatkan itu ya yang pertama. Kemudian pakaian syuhroh itu adalah pakaian yang dipakai yang menyebabkan semua orang, semua mata yang memandang penampilan tersebut jadi tertuju ke situ semua gitu ya, ke orang tersebut. Nah, kemudian apa penyebabnya? Bisa jadi pakaiannya sangat jelek. Misalnya gini, Teh Gina ini mampu terus biasa berpenampilan sederhana gitu. Kita standarnya sederhana seperti ini, berhijab, pakaiannya panjang, biasa-biasa gitu ya. Tiba-tiba sekali waktu Teh Gina tuh dengan sengaja saya ingin semua orang tuh memperhatikan saya. Memakailah pakaian yang compang-camping, robek, kemudian kotor, kusut gitu ya. Terus jalan sehingga orang-orang pada melihat. Nah, itu adalah syuhroh. Atau sebaliknya, kita biasa berpenampilan seperti ini. Misalnya kalau ke kantor itu sudah ditentukan dari pakaiannya jenisnya seperti apa. Sekali waktu ada ada acara perkumpulan, kita ini semuanya diundang. Terus Teh Gina ingin semua orang memandang takjub kepada saya. Jadi memakailah pakaian yang super mahal, kemudian kayak pakaian ketenaran gitu ya, bling-bling dan sebagainya, sehingga orang-orang tuh takjub melihat tara-taranya ya Teh Gina berpenampilan seperti ini. Nah, itu adalah syuhroh, berlebihan gitu. Nah, bahkan kalau Syekh Sulaiman ini menilai kadang dari faktor warna pun bisa menjadi masuk ke kategori syuhroh. Nah, kalau misalnya ini Bunda biasanya penampilannya itu ya yang warna-warna tidak mencorong gitu ya, hitam, biru, coklat muda gitu. Tiba-tiba pokoknya mah pengen supaya ini teman-teman media tuh jadi begitu ngelihat kita tuh jadi tercengang-cengang gitu. Pakailah atasnya warna merah menyala, kemudian baju kerudungnya merah menyala, ininya bajunya hijau menyala, bawahnya warna ungu gitu. Nah, itu juga termasuk syuhroh kalau menurut Syekh Sulaiman. Nah, atau pakaian syuhroh ini adalah pakaian yang dianggap aneh di suatu daerah karena di daerah tersebut tidak biasa. Tapi kembali ke tadi yang persyaratan nomor 1, pakaian syuhroh, pakaian yang tidak disyariatkan. Jadi kalau pakaian syar'i itu mah ada pakaian yang disyariatkan walaupun dianggap aneh tidak menjadi termasuk syuhroh. Misalnya gini, sebuah keluarga datang berkunjung atau pindah ke suatu daerah yang memang di daerah itu minim muslim.
Terus muslimnya juga belum tahu pakaian sesungguhnya menutup aurat tuh harus bagaimana gitu ya. Nah, kemudian keluarga muslim ini ketika mengenalkan diri ke tetangganya, yang ahwat pakai baju apa? Baju jilbabnya sempurna gitu ya, baju panjang, yang ikhwannya misalnya pakai baju koko rapih gitu. Nah, yang daerah tersebut biasa semuanya serba pendek, kan keluarga tersebut menjadi aneh ya. Nah, kalau anehnya itu karena saking jeleknya atau sebaliknya saking mahalnya dan bukan pakaian syar'i, itu bisa dikategorikan syuhroh. Tapi kalau pakaian yang disyariatkan, tentu saja ketika kita datang ke sebuah daerah yang dia belum mengenal baju muslim, baju muslimah serba pendek, kemudian melihat kita menggunakan pakaian menutup aurat, buat mereka aneh, tapi ini tidak termasuk syuhroh. Bahkan kalau dalam pandangan agama menjadi pakaian dakwah. Secara enggak langsung kita mendakwahkan bagi yang minoritas muslim di daerah tersebut, jadi tahu wanita tuh ternyata penampilan kesehariannya ketika bertemu dengan bukan mahram itu harus seperti itu pakaiannya gitu. Berarti Bun, terkait syuhroh itu berkaitannya dengan hati ya Bun, ya, amalan hati. Jadi kalau misalnya itu kita berniat ingin dilihat oleh orang, berarti termasuk syuhroh juga ya Bun ya? Bisa itu juga ya. Bahkan ya Syekh Sulaiman juga menyebutkan pakaian yang diniatkan untuk kesombongan itu juga bisa menjadi syuhroh gitu. Nah, hanya saja syuhroh di sini lebih ke untuk ukuran gampangnya oleh orang lain adalah penampilan fisiknya. Karena kan kalau amalan hati mah nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Misalnya nih, kalau seorang saudara kita yang ikhwan, misalnya Kang Yusril memahami celana itu harus di atas mata kaki gitu ya. Apa istilahnya, cingkrang atau apa gitu. Ya, itu misalnya karena berdasarkan ketaatan gitu. Atau sekali waktu Kang Yusril menganggap saya mah ingin ingin memakai celana panjang yang di bawah mata kaki lebih nyaman misalnya ya, apalagi dengan kondisi panas dan sebagainya. Tidak ada niatan merasa karena saya punya uang beli celana panjangnya yang melebihi mata kaki gitu. Nah, hal-hal seperti itu betul nanti Allah akan melihat ya, selama yang bersangkutan itu tidak untuk kesombongan, ya berarti tidak akan terkena memakai pakaian itu jadi sebuah kemadorotan gitu. Hanya saja kalau syuhroh ini memang lebih terkait ke penampilan fisiknya, karena tadi kan kita mah hanya bisa melihat lahiriah ya. Nah, jadi ini hikmahnya buat kita juga harus menjaga mata orang. Jadi jangan sampai kita ini berpenampilan yang membuat mata orang tuh peres dalam Sunda Maya, terus jadi juga dari mulut juga jadi istilahnya jadi bahan gibah gitu. Itu juga jangan memancing-mancing seperti itu. Kita sebagai muslimah ya, sahabat kamus, artinya kita berpenampilan dengan pakaian kita ini ya kembali ke syariat. Apa sih yang disyariatkan oleh Islam terhadap kita? Harus menutup aurat. Oh, menutup aurat itu mana batasan aurat kita? Kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kaki ini adalah aurat. Berarti kaki juga kita harus pakai kaos kaki. Ya itulah. Jadi kemudian batasannya lagi, syaratnya lagi, tidak boleh ketat, tidak boleh transparan. Nah, ini sebenarnya menarik, untuk laki-laki juga tidak boleh transparan untuk yang daerah aurat besarnya gitu. Tidak boleh juga ketat itu, karena kalau terlihat dengan sesama yang bukan mahram itu juga sama fitnah kan. Hanya saja kadang secara psikis gitu ya. Kan laki-laki mah ngagoler di mana wae ya, mau misalnya dia di sebelah mana, mau posisinya apa, mungkin si wanitanya yang bertemunya melihatnya
lurus-lurus aja, lempeng gitu, santai. Tapi kalau perempuan itu beda daya tariknya gitu. Makanya kita ini sudah sangat dijaga oleh Allah. Identitas muslimah itu tunjukkan pakaiannya tidak ketat, tidak transparan, menutup seluruh batas aurat yang sudah disepakati oleh jumhur ulama gitu ya. Kemudian tadi tidak syuhroh. Jadi pakai pakaian yang sederhana itu lebih menyelamatkan secara syariah dan sikap kita sebagai muslimah gitu. Jadi teringat nih Bun, ketika kejadian misalnya nih setiap mau ada hari raya kan kita suka beli baju baru nih Bun. Yeah. Bukan hanya muslimah tapi muslim juga. Yeah. Berarti kan kita juga di sini kita sudah tahu nih harus berhati-hati. Barangkali ada setitik kesombongan ketika kita akan memakai pakaian tersebut, meskipun tadi si pakaian tersebut tuh masuk syariat ya Bun ya, sesuai syariah juga. Iya. Mungkin barangkali itu tuh kita masuk kategori syuhroh ya Bun ya. Iya, jadi hati-hati ya. Jadi memang syuhroh ini dan ada tadi ya disebutkan di dalam hadisnya gitu. Jadi hati-hati ya sahabat muslimah, apa yang kita pakai itu jangan terlalu berlebihan. Apakah bagusnya itu melebihi kebiasaan atau jeleknya juga di bawah banget itu jangan. Jadi tampilkan saja seperti yang tadi gitu ya untuk berpakaian tuh. Hati-hati karena syuhroh kadang jarang ini ya. Ini pertanyaannya dari sahabat muslimah luar biasa karena di pembahasan pakaian biasanya kadang syuhroh jarang dimunculkan gitu. Tidak terasa nih Bun, kita sudah sekitar hampir 1 jam membersamai sahabat muslimah di kajian sore hari ini. Kita lanjut lagi nanti Bun di Tanya Bunda Yanti episode selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan sahabat muslimah yang belum terjawab pada sore hari ini. Kita tutup kegiatan kajian sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi sahabat muslimah di kajian muslimah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.